gereja kita di bulan ini akan membahas sebuah tema yaitu hidup menjadi berkat. Katakan sama-sama. Iya, karena apa? Karena Alkitab berkata bahwa kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, Bapak Saudara. Nah, di minggu yang pertama ini berhubungan dengan subtema yaitu hidup menjadi berkat, maka kita mulai di minggu pertama yaitu dimulai dari perkataan yang menjadi berkat. Nah, hari ini judul firman Tuhan ini akan kita bahas, akan kita renungkan bersama-sama Bapak Saudara, itu dari Efesus pasal 4 ayat 29. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 4 ayat 29, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah siapkan di slide, Bapak Ibu boleh perhatikan slide atau Alkitabnya. Dan kita baca bersama-sama dengan iman dan kita renungkan bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan haleluya. Amin ya. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh puji Tuhan. Yesus berkata yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Bapak Saudara, di zaman yang canggih sekarang ini, orang-orang bilang zaman media sosial, Bapak Saudara. Orang bebas berbicara, ya atau tidak? Orang bebas menulis apa saja. Maka kalau saya biasa di kelas, Saudara, kalau mahasiswa mengerjakan tugas, lalu mereka googling, mereka cari di internet informasi yang berkaitan dengan tugas, saya berkata begini, jangan semua yang tercantum di internet itu kalian ambil. Karena sekarang siapa saja bisa ngepost di internet, ya atau tidak? Ya kan? Kita bisa punya blogspot pribadi, free Bapak Saudara. Ya kan? Saya dari sejak S1 saya punya blog pribadi. Blog saya Yusuf Sibarani, nanti boleh baca. Dari situ saya banyak sekali menuliskan artikel-artikel yang non ilmiah Bapak Saudara. Karena ini blog pribadi saya. Tentang renungan ada di sana. Tentang kata-kata cerita motivasi, inspirasi. Dari perenungan saya akan firman Tuhan. Itu saya cantumkan di blog saya. Sudah lama gak saya pegang memang. Lalu di kompasiana.com juga saya punya akun di sana. Saya juga menulis beberapa artikel di sana Bapak Saudara. Setiap orang sekarang, everybody itu free. Bebas untuk menuliskan apa saja di media sosial. Apalagi di Facebook kita, di Instagram kita. Ada yang larang-larang kita buat sesuatu di sana? Nggak ada. Semua bebas berbicara. Bebas menuliskan sesuatu. Bebas mengungkapkan isi hatinya tanpa batas. Ya tuh enggak. Makanya kita sedikit-sedikit apa yang terjadi langsung kita post di media sosial. Jadi nggak ada lagi yang privat dalam diri kita ini Bapak Saudara. Semua orang tahu. Kenapa? Kenapa orang-orang bisa membaca diri kita? Karena nggak ada lagi batasan kita dalam menggunakan media sosial. Maka saya katakan jangan gunakan media sosial tanpa batas Bapak Saudara. Bahaya. Amin Bapak Saudara. Ya kan? Semua tentang kita akhirnya orang tahu dan itu bisa menjadi celah atau senjata bagi orang untuk menyerang kita. Mahasiswa-mahasiswi yang punya media sosial. Ya kan? Jangan semuanya itu saudara cantumkan, saudara post, saudara tampilkan, publikasikan di media sosialmu. Ada yang boleh kita publikasikan, ada yang nggak boleh. Tahan dirimu, tahan. Dari semua kebebasan yang kita punya tadi, nggak semua perkataan yang ada di media sosial itu membawa kebaikan. Banyak justru yang apa? Yang menyakitkan, menjatuhkan, menghancurkan. Dunia ini sudah penuh dengan segala kepalsuan, dengan segala hal-hal yang menyakitkan Bapak Saudara. Maka kita sebagai orang percaya dipanggil jangan lagi kita menambahkan hal-hal yang menyakitkan, yang menghancurkan atau merobohkan, meruntuhkan orang lain. Lewat apa? Salah satunya lewat perkataan kita. Dunia ini sudah banyak dengan hal-hal atau perkataan-perkataan yang menghancurkan. Yang setuju katakan yes. Jadi kita sebagai orang percaya jangan lagi menambah hal-hal yang gak berguna itu Bapak Saudara. Maka kita dipanggil mulut kita bukan hanya berkata yang baik kepada semua orang. Tapi kita harus menjadi berkat kepada semua orang. Efesus pasal 4 ayat 29 yang kita baca tadi itu bagian dari perikop. Saudara kalau baca nanti di Alkitab saudara, Efesus pasal 4 itu bicara tentang manusia baru. Siapa manusia baru? Orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Amin, saudara. Siapa itu? Saudara dan saya. Sekarang ini. Coba lihat kiri kanannya. Sudah baru nggak dia? Bukan bajunya, saudara. Wajahnya lihat. Kalau orang manusia baru itu, saudara, dia penuh dengan sukacita. Amin, saudara.
Salah satu ciri manusia baru yang telah dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan, maka dia akan menjaga perkataannya. Amin, saudara. Makanya Yakobus bilang begini, saudara kalau baca Yakobus bilang begini, dari semua anggota tubuh kita hanya satu yang sulit dikendalikan, yaitu apa? Lidah. Maka Yakobus bilang gini, kalau ada orang yang bisa mengendalikan lidahnya, sempurnalah dia. Saya tanya, siapa di sini yang sudah bisa mengendalikan lidahnya tanpa pernah salah lidahnya? Sempurna, saudara yang khotbah, saya kasih mic ini. Makanya dibilang nobody is perfect. Kenapa? Semua orang mungkin dalam hal lain dia bisa, dia benar. Tapi dalam perkataan belum tentu. Makanya Alkitab bilang gini, lidah itu seperti api yang kecil. Api yang kecil bisa membakar hutan belantara hingga habis. Musim kemarau ini kita lihat di beberapa titik, saudara, bahkan di Samosir, di Toba juga ada banyak sekali terjadi kebakaran. Ya atau tidak, saudara? Ya kan? Karena apa? Saya dengar di pom bensin di Selangkitang itu pernah terbakar. Ada hutan yang ada lembah yang hutan besar depan pom bensin. Saya tanya gini ke orang waktu isi bahan bakar. Kenapa kok bisa terbakar kemarin itu, Pak? Karena rokok katanya. Saudara, rokok, sepuntung rokok dibuang, kena ke daun yang kering lalu terbakar. Bayangkan, rokok, api yang sangat kecil itu bisa menghancurkan, membakar. Alkitab bilang, begitulah lidah kita yang gak bertulang ini, saudara. Kecil, tersembunyi dalam mulut kita kan. Tapi ini Alkitab bilang bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Maka kita belajar hari ini bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, saya bagikan tipsnya dari Alkitab. Dari Efesus pasal 4 ayat 29. Yang pertama, perkataan itu harus disaring. Ayat 29 bagian A tadi saya baca lagi ya. Janganlah ada, katakan sama-sama, apa? Perkataan kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mana katanya? Mulutmu. Perhatikan ada frasa perkataan kotor. Dalam bahasa Yunani itu sapros, Bapak Saudara. Sapros itu artinya apa? Sesuatu yang busuk. Sesuatu yang gak berguna, yang merusak. Jadi Paulus dalam ayat ini berkata, orang percaya itu jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, yang menjatuhkan, kata-kata yang tidak jujur, Bapak Saudara. Semua perkataan-perkataan yang tidak baik itu gak boleh kita keluarkan. Harus kita filter apa yang keluar dari mulut kita, Bapak Saudara. Dalam kitab Mazmur Daud bilang begini, Tuhan berjaga-jagalah di pintu bibirku, kata Daud. Artinya apa? Supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut Daud itu Tuhan awasi dan Tuhan saring. Supaya jangan ada keluar perkataan-perkataan yang kotor. Bapak Saudara, maka di dalam Lukas pasal 6 kita harus hati-hati dengan perkataan karena apa? Perkataan kita ini, Bapak Saudara, itu cerminan di hati kita. Amin, Bapak Saudara. Mau gak mau, setuju gak setuju, percaya gak percaya, apa yang kita katakan keluar dari mulut kita itu cerminan hati kita. Kalau hati kita baik, maka perkataan kita akan Lukas 6:45, bisa diklik. Nah, Lukas 6:45 saya baca. Lukas 6:45, saudara boleh buka Alkitabnya ya. Orang yang baik katanya mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi orang baik katanya, yang dikeluarkannya apa? Barang yang baik. Dari mana sumbernya? Hatinya yang baik. Lalu dikatakan Lukas 6 ayat 45. Lanjutkan ya. Sedangkan orang yang jahat, apa yang dikeluarkan oleh orang jahat? Barang yang jahat. Mengeluarkan barang yang jahat dari mana? Dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini bukan kata motivator terkenal di dunia, tapi ini kata firman Tuhan. Orang baik akan mengeluarkan hal yang baik. Dari mana? Hatinya yang. Orang jahat selalu yang jahat yang dia keluarkan. Kenapa? Hatinya. Makanya kalau ada orang ngomongnya sumpah serapah nih. Contoh perkataan kotor, gosip. Digosok-gosok makin sip. Ya saudara. Fitnah. Saya selalu bilang fitnah lebih kejam daripada fitness. Celaan. Sumpah serapah. Ayo yang master-master ini. Sarkasme, sarkastik, kata-kata yang sarkas, yang kasar. Makian sama orang. Lalu apa lagi? Cabul. Seringkali orang kan kalau bercanda-canda, ini cabul ini yang sensitif, saudara. Seringkali perkataan cabul ini diucapkan oleh orang dengan maksud supaya orang lain tertawa. Kenapa? Itu perkataan kotor, nggak pantas dikeluarkan. Apalagi seorang hamba tuh, ingat kita hamba Tuhan yang lain itu kita hamba Tuhan bukan hambatan.
Amin saudara. Kita pendeta bukan pendekar. Jadi kalau ada pendeta kayak pendekar, nah bahaya saudara. Sekarang banyak pendeta seperti pendekar. Tapi sekarang banyak juga pendekar jadi pendeta. Ya kan? Dulu dia jahat jadi pendekar. Kan kebalik dunia ini saudara. Dia pendeta jadi pendekar ujung-ujungnya. Ada orang dulu pendekar, penjahat, preman jadi pendeta. Saudara yang mana? Biarlah kita jadi dari pendeta jadi pendeta. Bukan pendeta ini maksudnya hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, saudara. Sorry ya. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Siapa hamba Tuhan? Kalau saudara baca Alkitab, hamba Tuhan itu adalah semua orang percaya. Kenapa? Kita ini hambanya Tuhan, kita mau tunduk sama Tuhan. Itulah yang dikatakan hamba Tuhan. Ayo bilang kiri kanan, ternyata kita hamba Tuhan bilang, bukan hambatan. Jadi saudara, kita ini hamba Tuhan, maka kita harus apa? Kita harus menjaga hati yang baik. Makanya kalau bilang gini, aku bercanda kok ngomong begitu. Enggak, dari hatiku kok. Saudara, kalau saudara bercanda, saudara keluarkan kata-kata sarkas misalkan. Saudara maki orang gitu ya. Lalu saudara bilang, enggak itu hanya dari mulut gua doang. Bohong, Alkitab bilang, dari... Ya bercanda. Dari candaan kita saudara, percaya enggak saudara? Bahwa sebagian dari candaan kita itu meskipun bercanda, tapi sebagiannya itu adalah kebenaran dari hati kita. Jadi orang bilang, aku hanya bercanda. Enggak saudara. Enggak ada orang yang bercanda, kata-kata itu serius candaan tanpa keluar dari hati. Enggak ada satupun. Karena Alkitab bilang, yang keluar dari mulut kita itu adalah dari hati kita. Saudara, maka perkataan itu seperti anak panah saudara. Sekali dilepaskan enggak bisa ditarik kembali. Jadi lebih baik apa? Lebih baik sebelum keluar perkataan dari mulut kita, ayo kita saring dulu daripada nanti kita nyesal. Setelah melukai orang. Halo. Istri saya suka buat kue saudara. Buat kue. Lalu ini karena sejak kami pindah dari Tarutung memang dia suka buat kue. Di Surabaya dulu dia agak malas buat kue karena semuanya dia bisa beli dari online. Dari GrabFood, dari SoFiFood, dari GoFood dan sebagainya saudara. Karena di Tarutung ini susah sekali saudara. Susah sekali, lalu dia mulai berusaha untuk buat kue sendiri saudara. Lalu saya lihat begini, ketika dia membuat kue, membuat adonan saudara, dia akan ambil tepung, lalu dia akan ambil penyaring, dia saring. Ya kan? Dia saring, tepung yang baik, yang halus itu yang akan ditampung di sebuah wadah. Nanti yang tertampung di atas, yang tersaring, yang gak keluar ke bawah saringan itu saudara, itu yang keras, yang bergumpal, itu yang dibuang. Saya tanya kenapa? Karena kalau yang gumpalan itu, yang kasar itu nanti dijadikan adonan, maka kuenya nggak bagus katanya. Amin saudara? Sama. Perkataan kita, jadi tepung yang gumpal, yang kasar tadi itu akan merusak kue yang nanti yang dibuat. Perkataan kita yang kotor pun, kalau kita keluarkan tanpa kita saring saudara, itu akan merusak hidup orang lain. Hati-hati dengan perkataan kita. Apa yang kita lakukan? Jangan banyak bicara, amin. Alkitab bilang gini, kenapa Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut? Saudara, lebih banyak mendengar. Nah ini yang sulit saudara. Orang itu lebih suka bicara, ada istilah gini kan NATO. No action, talk only. Gak ada tindakannya. Hanya kata omong doang. Asbun, asal bunyi. Ya kan? Hati-hati saudara. Kenapa? Karena semakin banyak kita bicara, semakin banyak kesalahan kita. Percaya saya. Makanya Alkitab bilang, lebih cepatlah kita mendengar daripada berkata-kata kata firman Tuhan. Saya baca ya, Yakobus 1 ayat 19. Firman Tuhan bilang begini. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Apa itu? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar katanya, tetapi lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, cepatlah kita mendengar, lambat untuk berkata-kata. Karena apa? Salah satu kunci saudara, kalau kita supaya kita bisa menyaring perkataan kita, kita harus apa? Harus mendengar dulu baru berbicara. Jangan bercanda dengan merendahkan orang lain. Amin saudara. Kan sering kita gitu kan ya. Kita misalkan saya, Kasmir, Ngoti, Kasih, Ikna, berkumpul kami berlima. Berapa orang kita? 5 pas ya? Berlima saudara. Lalu saya mau bercanda, lalu saya korbankan si Kasmir. Saya buat candaan saya bully si Kasmir. Supaya si Moti, si Kasih dengan si Ikna ketawa. Kan seringkali kita begitu saudara ya. Kita bercanda dengan orang tapi kita korbankan perasaan orang lain kan. Iya enggak? Bahaya saudara. Jangan kita bercanda dengan cara merendahkan orang. Ada banyak candaan-candaan yang bisa kita pakai tanpa harus merendahkan orang, membuli Namanya bercanda kan harus sama-sama tertawa. Jangan satu yang lain tertawa, yang satu nangis. Berhenti
Ayo kita berhenti untuk mengucapkan kata-kata yang sarkastik, makian, sumpah serapah, fitnah. Yang suka ngomong-ngomong sumpah serapah, ya kan, anjing kau, babi kau, kucing kau, gajah kau, jerapah kau. Ayo kita berhenti, saudara. Karena kebiasaan memang. Ya sama beberapa anak-anak kan seringkali kata-kata kasar begitu. Bapakmu katanya. Mak, pikir saya. Ngeri kali. Saya dengar, saya mandi ada di halaman kan. Jadi mereka bicara apa gitu kan. Lalu temannya nggak mau dimintain tolong kan. Lalu dibilang gini, bapakmu katanya. Saya untung lagi mandi nih. Kalau nggak mandi saya kejar itu, saudara. Lagi mandi gimana saya mau ngejar, saudara ya? Ya sudah, nantilah saya panggil dia, saya bilang gitu, saudara. Saya tanya, kenapa kok begitu? Biasanya gitu Pak di kampung kami. Itu kampungmu, saya bilang. Ini asrama. Lagi pula kan Bapak ajarkan kita ini anak Tuhan. Dari kata-kata ini kita jaga. Bilang bapakmu lah, nenekmu lah, moyangmu lah. Mungkin biasa di kampung saudara begitu. Tapi itu bukan gaya hidup anak Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Biarlah orang kampung yang begitu. Kita sebagai anak tunjukkan. Kita ini garam dan terang. Kita beda dengan orang lain. Amin, Saudara. Apalagi kata-kata, saya nggak ngerti kata-kata yang kasar. Yang sering kali kita ucapkan kepada teman-teman kita. Saya nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, ayo kita berkata, aku mau berhenti. Nggak jadi berkat, Bapak Saudara. Bijaklah saudara berkomentar di media sosial. Tanyakan, kalau saudara mau komentar, tanya begini. Apakah perkataanku nanti, komentarku ini membangun dia atau tidak? Menghancurkan atau tidak? Maka sebelum berbicara, gunakan prinsip begini. Saya kasih tips, Bapak Saudara. Sebelum bicara, pikir dulu. Think, dalam bahasa Inggris kan, think. T itu apa, Saudara? T itu bicara tentang true. Apakah yang kita bicarakan benar atau tidak? Jangan pula yang kita sampaikan itu bohong-bohong semua. Setelah T ada H. H itu bicara tentang apa? Helpful. Apakah perkataan saya ini membantu orang atau tidak? Menyemangati orang atau tidak? Think, pikir, TH. I itu bicara tentang apa? Inspiring. Apakah perkataan kita ini bisa membangun orang lain atau tidak? N, necessary. Apakah yang saya katakan ini penting atau tidak? Kita seringkali yang gak penting pun kita sampaikan. Harus berhikmat, Bapak Saudara. Makanya orang yang suka ngomong, yang gak penting pun dia omongin. Sampai apa? Dia akan manipulasi segala macam informasi. Kebohongan akan disampaikan. Karena apa? Karena tadi pengen bicara terus, Bapak Saudara. Udah habis bahan yang benar. Yang salah-salah pun dia akan ucapkan. Yang terakhir, K, kind. Apakah saya berbicara sudah penuh dengan kasih? Jadi pikir dulu, think. Ya kan? T, true. H, helpful. I, inspiring. N, necessary. Penting gak? K, kind. Baik gak? Penuh dengan kasih gak aku berbicara sama orang? Nah, itu yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Amin, Bapak Saudara. Ayo, jangan lagi keluarkan perkataan yang kotor dari mulut kita. Saring. Amin, Bapak Saudara. Amin. Ayo semuanya ikuti saya. Tuhan Yesus, saya mau perkataan saya disaring terlebih dahulu. Amin. Iya. Yang kedua. Supaya perkataan kita jadi berkat, Saudara. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29, saya baca bagian B. Saya lanjutkan bagian B ya. Dikatakan bahwa perkataan itu harus membangun. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa katanya, Bapak Saudara? Membangun. Lawan dari perkataan kotor adalah perkataan yang membangun. Oikodome ini artinya apa? Membangun seperti kita membangun sebuah bangunan atau gedung. Membangun dengan baik. Didirikan dengan baik. Artinya Paulus berkata bahwa perkataan kita jangan hanya yang kotor tadi jangan keluar. Tapi yang keluar haruslah yang baik. Yang membangun orang supaya apa? Supaya dapat memberi semangat. Membangun iman orang lain. Apa saja contoh perkataan yang membangun? Ini, perkataan yang memberi dorongan. Bukan mendorong, Saudara, apalagi menunjang, Saudara. Memberi dorongan, memberi semangat, memberi motivasi kepada orang. Berkata dengan jujur, dengan kasih, Bapak Saudara. Menasihati orang itu dengan banyak orang kan perkataannya bagus menasihati orang, tapi caranya nggak benar. Ya kan, Saudara? Akhirnya orang yang ditegur itu nggak mau terima. Bahkan terjadi konflik atau terjadi perkelahian kan. Kenapa? Tadi maksudnya si A tuh baik. Mau menasihati tapi caranya nggak benar. Ayo. Sama orang tua, Bapak Saudara. Ya kita punya maksud baik. Kita mau menasihati anak kita. Kita tegur anak kita. Tapi seringkali cara kita nggak benar. Maka kalau anak kita salah, Bapak Saudara. Maka kita mengajarkan sebenarnya. Jangan kita pakai tangan kita untuk memukul anak kita, Bapak Saudara. Tangan ini untuk apa? Harusnya untuk mengasihi, menyayangi anak kita dengan sentuhan yang lembut.
Jangan gunakan tangan untuk. Makanya kita bilang gini, pakai rotan. Dan Tuhan sudah dari tubuh manusia, Tuhan sudah kasih tempat untuk kita bisa kasih disiplin sama anak kita. Di mananya? Di bokong, saudara. Jangan di tempat lain. Itu membuat luka, membuat bencana yang lebih besar nantinya. Di bokong, kalau bokong ini hanya sakit seketika, ini kan lemak semua, saudara. Tapi kalau bokong anak kita tipis, janganlah. Ini sebenarnya tempat yang pas pakai rotan, pukul bokongnya, saudara. Sakit, tapi nggak akan menimbulkan luka. Anak-anak ketika kita tegur harus kita kasih tahu apa salahnya. Kadang-kadang anak kita nggak tahu apa salahnya, kita hajar, saudara. Halo, ya kan? Nggak tahu, bingung dia, apa salahku ya? Kok dihajar bapakku aku ya? Kok dihajar mamaku aku ya? Kasih tahu, nak kau tahu salahmu apa? Kau tadi begini, iya ma aku salah ma. Oke sekarang mama kasih hukuman ya. Begitu saudara, jangan saudara membabi buta membantai anak kita, saudara, bahaya. Apalagi kalau kadang terjadi konflik antara suami dan istri, anak jadi korban. Wow, luka itu akan tergoreskan di hati anak kita. Hidup dalam kepahitan, hidup dalam luka-luka batin. Ada banyak orang-orang yang besar dalam keluarga yang dipenuhi dengan luka batin, kepahitan, saudara. Nggak jadi apa-apa anak kita. Kalaupun dia berhasil, saudara, dia nggak akan pernah ingat kita, saudara. Kenapa? Karena yang kita berikan sama dia selama ini hanyalah apa? Luka. Luka yang kau berikan, katanya bertubi-tubi. Itu nyanyinya. Saya pernah dengar waktu saya kecil dulu SMP, ada anak teman saya nyanyi gitu. Luka katanya. Bertubi-tubi. Saudara, dunia ini yang penuh dengan kebencian, Tuhan panggil kita sebagai suara yang menyembuhkan, yang membangun. Amin. Mulut kita ini adalah alat pelayanan. Di Amerika ada seorang guru SMP, di kelas dia berikan sebuah tugas kepada siswanya. Dia bilang begini, ambil secari kertas. Semua siswa, anak-anak ambil kertas katanya. Tuliskan satu atau dua atau beberapa hal yang baik dari teman di sebelah kananmu. Lalu seseorang namanya si Mark, dia lihat temannya. Yang baik katanya. Ada gak yang baik ya? Kadang-kadang saudara, kalau yang baik itu susah kali saudara ya. Tapi kalau kita bilang gini, tuliskan yang jahat, yang jelek dari temanmu. A, B, C, D, E, F, G berderet-deret itu saudara. Tapi kalau dibilang yang baik dari temanmu susah. Tapi anak-anak itu dipaksa, minimal satu katanya. Lalu mereka tulis, ada yang bilang begini, saya senang menjadi temanmu. Kamu orangnya baik, kamu pintar, kamu rajin, dan sebagainya. Saudara, lalu suatu ketika si Mark juga mendapatkan sebuah kertas yang dia simpan, si Mark. Lalu mereka lulus SMP, SMA, lalu mereka mulai berkuliah dan ada yang bekerja. Beberapa tahun kemudian didengarlah sebuah berita, gurunya mendengar berita si Mark yang ikut militer di Amerika, saudara, mati di medan perang. Lalu dibawa kembali ke orang tuanya. Teman-temannya datang dan guru SMP yang tadi juga datang. Lalu mamanya bilang gini ke gurunya, saya sedih, saya nangis. Kenapa? Saya lihat ada kertas yang sudah usang di dompetnya si Mark. Itu kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik dari temannya. Dia simpan. Dia sangat menghargai kata-kata itu. Apa kata-katanya? Temannya bilang gini, kamu temanku yang baik. Itu disimpan Mark, saudara. Ternyata gurunya juga tahu, bukan hanya si Mark. Rata-rata teman-teman SMP dulu si Mark itu juga masih menyimpan kertas yang kecil yang dikasih temannya dulu tentang hal-hal yang baik dalam diri mereka. Perhatikan, sederhana tapi itu bisa membuat orang terbangun, saudara. Ada yang bilang gini, Bu, aku pernah mau bunuh diri, Bu, aku mengakhiri hidupku. Tapi ketika aku baca dari tulisan dari si A temanku dulu, dia selamatkan saya. Saya nggak jadi mengakhiri hidup saya nggak jadi menyerah dalam hidup saya. Saudara, ayo. Mungkin kata-kata kita sederhana, bilang gini, kamu pintar. Makanya saudara, kalau orang tua anak kita susah belajar, jangan bilang, bodoh kali kau kayak bapakmu. Kalau pintar kayak mama. Ya saudara, kalau nakal kayak bapakmu kau, anak bapakmu kau ya. Kalau baik, anak mama, saudara. Repot kita ini memang. Yang baik aja sama-sama kita. Saudara, jadi katakan, nah kamu pintar ya. Lalu pegang kepala, dalam nama Yesus anakku pintar. Perkatakan perkataan yang membangun, saudara. Jangan, kalau bodoh anak kita, saudara. Perkataan ini punya kuasa. Perkataan adalah engkau mahasiswa, pagi-pagi ini, dalam nama Yesus aku pintar. Ya kan? Orang bilang, bodoh kau Rina. Bilang, dalam nama Yesus aku pintar. Kalau orang lain gak bisa memperkatakan yang baik tentang diri kita, kita aja, kenapa rupanya? Ya enggak, saudara? Ya kan? Orang lain mencaci maki kita, biar aja. Tapi apa? Kita bilang, aku diberkati Tuhan. Amin, saudara.
Setiap pagi, hari ini studiku lancar. Kuliahku lancar. Pekerjaanku diberkati Tuhan. Katakan perkataan yang bangun untuk dirimu. Dan juga untuk orang lain. Amin. Karena apa? Dampaknya sangat dalam. Sangat besar Bapak Saudara. Maka apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ayo kita juga mari kita mulai dari keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak. Ayo kita ucapkan kata-kata yang membangun. Hal yang positif kepada pasanganmu. Dulu pacaran, sekarang ngeong. Sekarang saudara, siapa sini yang masih sampai sekarang sudah nikah saudara? Yang belum nikah, saya nggak nanya yang belum nikah, yang sudah nikah. Masih bilang begini, Ma, Pa, I love you. Masih saudara? Kalau saya wajib saudara, kalau enggak saya bisa dihajar istri saya. Karena dia bilang, setiap hari kau bang harus bilang I love you. Setiap pagi, I love you Han, saya cium pipinya, kiri kanan saudara. Itu wajib. Sebelum kerja kalau saya lupa, dia bilang gini, dia akan gini. Oh, kalau dia begini, artinya apa? Aku lupa, aku belum cium pipinya tadi saudara. Itu wajib saudara. Kenapa? Cinta itu dipupuk saudara. Halo. Makanya banyak keluarga waktu pacaran tuh waduh bersemi. Waktu sudah nikah saudara gugur. Kenapa? Gak pernah dipupuk cintanya. Cinta itu dipupuk, dipelihara saudara. Makanya kalau istri saya masak dia selalu bilang gini. Bilang apa bang? Makasih Han ya. Simple saudara. Tapi ayo bapak saya tanya. Siapa sih yang bapak yang dimasakkan istrinya bilang terima kasih Maya sudah masak hari ini. Halo. Jarang kita kan saudara. Sekarang kita belajar yuk. Ucapkan perkataan yang baik untuk istri kita. Mah terima kasih ya sudah masak hari ini ya. Meskipun agak asin saudara. Tahan aja. Enak mah. Besok dia akan masak lebih asin lagi. Ternyata suamiku suka asin katanya kan. Jadi itu saudara. Baru apa? Anak kita kalau sudah berusaha dia belajar meskipun belum dapat nilai yang bagus. Dia bilang gak apa-apa nak kamu anak yang hebat. Besok coba lagi ya. Belajar lagi ya. Jangan bilang. Gak bisa saudara. Ayo kita mulai dari keluarga kita. Dari pasangan kita, dari anak-anak kita. Aku bangga sama Muna. Halo, saudara? Saya ini dibesarkan dari keluarga yang jarang kali dapat pujian dari orang tua saudara. Jarang sekali. Meskipun saya sudah jungkir balik, dapat juara umum, juara-juara semua juara aku dapatkan. Jarang kali papa saya bilang gini, pintar kau nak. Jarang saudara. Itu saya selalu rindukan, maka saya ini senang kali kalau dipuji orang. Enggak. Saudara maksud saya gini, karena kadang-kadang anak itu perlu pujian saudara. Amin. Jangan waktu mereka berhasil baru kita puji. Ketika mereka gagal kita nggak puji lagi. Kita kasih hukuman sama mereka saudara. Kalau rekan kerja kita atau jemaat kita, teman kita gagal. Jangan langsung kritik. Ya kalau orang sudah gagal, orang sudah salah, orang sudah mengalami hal yang nggak mengenakan. Jangan kita tambahi lagi dengan perkataan kita saudara. Ya kan kita hakimi. Makanya kau udah aku bilang kan jangan begitu, jangan begini. Bapak saudara bukan begitu caranya. Jangan kita tambahin lagi. Jadi firman Tuhan berkata kalau orang gagal, ayo kita kasih dorongan, kita kasih solusi. Amin saudara? Amin? Jadi apa? Ayo keluarkan perkataan yang membangun, yang beri motivasi, semangat kepada orang. Yang ketiga, yang terakhir. Supaya perkataan kita bisa menjadi berkat. Dalam ayat 29 bagian C. Saya beri poin, perkataan itu harus membawa kasih karunia. Kita baca. Efesus pasal 4 ayat 29 bagian C. Di mana perlu kata Paulus supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa katanya? Kasih karunia. Bapak Ibu, kata-kata kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan bagi semua orang. Apa yang kita katakan itu jadi penghiburan bagi yang terluka, kekuatan bagi mereka yang lelah, yang lemah. Tujuan akhir dari perkataan kita orang Kristen, saudara, yang keluar dari mulut kita itu harus apa? Membuat orang menerima kasih karunia Allah. Karena kita ini adalah alatnya Allah lewat mulut kita. Maka Alkitab bilang gini dalam kitab Amsal. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah kata firman Tuhan. Saudara. Mati dan hidup dikuasai oleh hidup kita juga ternyata ditentukan dari lidah kita, dari perkataan kita. Maka saya katakan tadi di awal. Stop perkataan yang kotor, yang negatif. Karena apa? Hidupmu akan berakhir dengan tragis. Tapi belajarlah memperkatakan yang membangun. Dan perkataan kita itu membawa kasih karunia kepada orang. Dikatakan Paulus begini, di mana perlu katanya kan? Di mana perlu berarti apa? Perkataan itu harus tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. Berkata-kata itu perlu hikmat. Gak semua perkataan meskipun benar harus diucapkan. Saya katakan tadi, banyak orang perkataannya benar. Tapi cara dia menyampaikannya salah. Maka dikatakan di mana perlu artinya apa? Perkataan yang dari mulut kita yang benar tadi itu harus pakai hikmat juga. Harus tahu bagaimana cara menyampaikan perkataan yang membangun tadi.
Perkataan yang membangun yang benar kalau kita perkatakan dengan cara yang salah, itu juga tidak akan membangun orang lain, Bapak Saudara. Makanya Paulus juga tekankan Kolose pasal 4 ayat 6. Ya. Bapak Saudara, kita baca sama-sama ya. Kolose pasal 4 ayat 6, 3, 2, 1. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh, jangan sambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada. Dalam bahasa Yunani kata jangan hambar ini artinya dibumbui dengan garam. Fungsi garam kita tahu, memberi rasa, mengawetkan makanan. Maka perkataan kita itu haruslah memberi rasa yang baik bagi orang yang mendengarkan. Supaya mereka beroleh kasih karunia. Jangan hambar katanya, Saudara. Kita seringkali memperkatakan perkataan yang hambar. Yang gak ada manfaatnya sama orang. Bahkan lebih negatif lagi, lebih parah lagi, menghancurkan orang. Jadi untuk memberikan kasih karunia orang Tuhan kepada orang, nggak hanya lewat mimbar, nggak harus jadi pengkhotbah saudara supaya orang bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Lewat perkataan kita pun orang bisa merasakan kasih karunia Tuhan dengan perkataan yang baik tadi, Bapak Saudara. Saya ingat waktu saya kelas 1 SMP, Bapak Saudara, kelas 7, Bapak Saudara, itu saya belajar, kami mulai belajar matematika itu kan belajar tentang perbandingan. Saya masih bingung, saya nggak tahu kenapa kok saya bingung, Bapak Saudara, belajar perbandingan waktu itu kan. Lalu suatu ketika saya suruh maju oleh guru saya ke depan, lalu saya kerjakan soal ini, Bapak Saudara, aduh, saya bingung tapi mau nggak mau harus maju. Saya ambil kapur, waktu itu kan masih pakai kapur, belum pakai spidol, pakai kapur, lalu saya kerjakan, Bapak Saudara, semampu saya. Tapi saya tahu saya nggak mampu, saya nggak sanggup, tapi saya kerjakan. Bapak Saudara, salah. Lalu guru saya itu saya ingat baru saya mau usir, Bapak Saudara. Gak apa-apa Jos, belajar lagi ya, nanti kamu pasti bisa. Mendengar itu, Bapak Saudara, saya semangat, saya belajar tentang perbandingan. Saya pelajari di rumah, saya tanya papa saya, Pak bagaimana ini? Saya belajar. Karena guru saya bilang gini, gak apa-apa, nanti pasti bisa, terus belajar ya. Gak langsung dipukul saya, Bapak Saudara, tapi dikasih motivasi semangat. Saudara tahu saya langsung cinta, mulai saat itu saya cinta matematika. Saya bilang saya bukan sombong, Saudara. Dari SMP sampai SMA, hanya saya lah yang nilai rapor 10 matematika. Sampai ujian nasional SMP SMA, 10 nilai matematika saya. Kenapa? Saya semangat belajar karena guru saya waktu itu bilang begini, kamu pasti bisa. Sempat saya dipukul, Saudara. Mau gak saya belajar matematika? Nih, kabikusi kabigam. Gak mungkin, Saudara. Tapi guru saya bilang gini, kamu pasti bisa. Dan saya saksikan ke teman-teman, kelas 2 SMP, saya pernah menciptakan sebuah rumus perbandingan yang bisa dipakai dimanapun. Rumus perbandingan. Dulu kelas 1 SMP semester pertama, saya pernah salah di depan kelas. Tapi guru saya kasih semangat, saya mau belajar. Akhirnya saya buat gebrakan. Hanya saya satu-satunya mahasiswa yang 10 nilai di rapor. Guru saya bilang begini, belum pernah terjadi begini katanya. Ibu berani ngasih nilai kamu 10. Karena memang kamu layak dapat nilai 10 di rapor. Layak, Bapak Saudara. Yang saya katakan begini, Bapak Saudara. Perkataan kita itu, Bapak Saudara. Perkataan kita itu harus membangun orang. Memberikan kasih karunia sama orang. Jangan membuat orang patah semangat atau hilang pengharapan. Ayo, apa yang kita lakukan? Ayo berlatih memperkatakan berkat. Memperkatakan kasih, bukan kutuk. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita katanya. Dengan lidah kita mengutuki manusia. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara gak boleh demikian kata Paulus. Kata si Yakobus. Mulut kita ini satu kan? Satu saudara. Ada mulutnya dua saudara. Dari mulut kita tadi kita memuji Tuhan kan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Yakobus bilang gini, kalau mulut kita ini sudah memuji Tuhan, jangan lagi pakai mulut yang sama untuk memperkatakan kutuk sama orang. Makanya Alkitab bilang gini, mungkin gak sumber air yang sama, satu sumber air mengeluarkan air asin dan air tawar katanya dalam Yakobus pasal 1. Gak mungkin. Satu mata air gak bisa menghasilkan dua jenis airnya. Kalau mata sumbernya pahit maka yang keluar air yang pahit. Kalau sumber airnya tawar maka yang keluar air tawar. Sama dari mulut kita pilih. Gak boleh dua-duanya keluar. Berkat atau kutuk. Yang memilih berkat keluar dari mulutnya angkat tangannya. Oh enggak semua. Sekali lagi saya tanya. Yang memilih hanya berkat yang keluar dari mulutnya angkat tangannya. Puji Tuhan. Yang memilih biarlah kutuklah keluar dari mulutku. Yang memilih kutuk keluar dari mulutnya. Enggak ada saudara. Yang enggak ngerti pertanyaan saya.
Atau yang nggak punya tangan, boleh angkat kaki keluar. Oh bukan. Bapak saudara, jadi artinya Bapak saudara, kita harus belajar. Karena sulit memang, saya katakan tadi, sulit untuk mengendalikan lidah. Maka perlu belajar, berlatih untuk apa? Mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan berkat, bukan kutuk sama orang lain. Amin Bapak saudara. Amin. Berdoalah supaya apa? Roh Kudus yang kuasai lidah kita. Karena saya katakan lidah ini bagian yang sangat sulit untuk dikuasai. Yakobus 3 ayat 8, ayat terakhir Bapak saudara ya. Firman Tuhan bilang begini, Yakobus 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, kata firman Tuhan. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Dan penuh racun yang mematikan. Nobody, gak seorang pun yang bisa menjinakkan lidah, kata firman Tuhan. Karena lidah ini buas, gak bisa dikuasai, penuh racun yang mematikan. Ternyata lidah kita ini yang gak bertulang ini bahaya sekali, saudara. Lembek sih, tapi bahaya kali. Buas katanya, gak bisa dikuasai. Penuh dengan racun mematikan. Makanya kita nggak sanggup. Tapi kalau kita minta berdoa, Roh Kudus kuasai lidahku, kita akan mampu. Sulit tapi bukan tidak mampu. Kalau saudara mau bergantung sama Roh Kudus, saudara akan bisa. Kalau saudara di kantor teman saya pernah waktu hari Kamis kemarin, dia cerita begini. Pak, saya mau belajar mengampuni orang lain, Pak. Saya mau belajar berkata-kata yang baik sama orang, Pak. Tapi nggak bisa, Pak. Karena dia selalu memaki-maki saya, selalu berkata-kata nggak benar tentang saya. Saya balas lagi, Pak. Via WA kah itu, di media sosial kah itu. Saya bilang gini, Ibu tahu nggak? Kenapa Ibu nggak bisa sampai sekarang mengampuni dia, nggak bisa mengeluarkan perkataan yang baik? Satu, Ibu masih pakai kekuatan Ibu, saya bilang. Tapi kalau Ibu bilang gini, Roh Kudus, Tuhan tolong aku bisa mengampuni si A, si B, si C. Aku bisa memperkatakan perkataan yang baik bagi semua orang, bagi anakku, bagi keluargaku. Ibu pasti bisa. Berserah kepada siapa, saudara? Tuhan. Jadi kalau saudara merasa sulit pak. Kenapa bisa sulit saya katakan? Karena kita belum sepenuhnya minta Tuhan yang menguasai kita. Sehingga sulit untuk mengeluarkan perkataan yang baik, selalu yang kotor, selalu yang najis, selalu yang jahat tadi, saudara. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, maka Roh Kudus yang akan guide kita, yang akan arahkan kita, pimpin kita. Sehingga perkataan kita pun jadi berkat bagi orang lain. Sehingga apa? Sehingga seluruh hidup kita ini jadi berkat. Amin saudara? Amin. Ayo bilang kiri kanannya, hari ini kita belajar yuk menjadi berkat lewat perkataan kita. Yuk. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin, firman Tuhan memberkati kita semuanya.